Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 7 tools atau 7 alat bantu kualitas. Dari 7 alat bantu ini, diantara itu ada check sheet, Pareto diagram, cause and effect diagram atau biasa dikenal fishbone diagram atau biasa dikenal dengan bahasa Indonesia itu diagram tulang ikan. Ada histogram, ada control card atau peta kendali, ada scatter diagram atau diagram tebar dan terakhir stratification atau stratifikasi. Sebelum kita membahas lagi tentang fishbone diagram tools, sebelumnya saya akan berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Dr. Hetty Mulyati STPMT selaku dosen mata kuliah manajemen mutu di IPB University. Oke teman-teman semua, kita akan lanjut di pembahasan video kali ini itu tentang fishbone diagram tools atau diagram tulang ikan. Apa itu fishbone diagram? Apakah teman-teman sudah ketahui? Kalau belum, mungkin bisa kita simak diagram fishbone diagram atau diagram tulang ikan atau bisa disebut dengan diagram Ishikawa adalah teknik untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab yang mempengaruhi proyek. Diagram sebab akibat atau diagram fishbone adalah teknik grafis yang digunakan untuk mengurutkan dan menghubungkan interaksi antara faktor-faktor yang mempengaruhi dalam suatu proses. Fishbone digunakan untuk mengidentifikasi variabel beban kerja berdasarkan faktor penyebab yang digambarkan sebagai indikator penyebab dalam suatu proyek. Sejarah fishbone. Fishbone itu diciptakan oleh Kaoru Ishikawa atau dikenal juga sebagai Ishikawa diagram. Diagram ini menerangkan sebab dari suatu kejadian yang spesifik dan pertama kali digagas pada tahun 1968. Sudah sangat lama sekali diagram fishbone ini dibentuk. Sampai hari ini kita bisa tetap mempelajari tentang fishbone untuk masalah tools untuk manajemen mutu. Apa sih fungsi dari fishbone diagram? Fungsinya adalah untuk mengetahui faktor potensial yang menyebabkan efek berupa cacat atau masalah dalam suatu proyek. Jadi kita bisa mengetahui apa sih penyebab proyek ini gagal, cacat, dan lain-lain itu dengan fishbone diagram tersebut. Jadi kita bisa mengetahui penyebab akar permasalahan dari suatu kendala dalam sebuah proyek. Oke, selanjutnya kita akan membahas, tadi kita sudah membahas pengertian, kita akan masuk ke jurnal atau studi kasus. Ada 3 studi kasus yang akan kita bahas. Kita masuk yang pertama, yaitu adalah fishbone diagram to evaluate causal factor affecting of workload among MSME employee during COVID-19 pandemic. Di sini jelaskan banyak penelitian tentang beban kerja UMKM telah dilakukan di Indonesia. Namun, belum ada satupun pekerjaan yang menggunakan pendekatan fishbone. Studi ini mengevaluasi beban kerja dari 3 indikator, yaitu beban kerja mental, beban kerja fisik, dan pandemi COVID-19. Dari total 6 sektor UMKM, hanya usaha masyarakat di bidang pertanian yang masih tumbuh 16,7% pada Desember 2020 lalu. Jadi, dalam COVID-19 kemarin, pertanianlah yang masih berkembang, itu kisaran 16,7%. Sedangkan di industri atau manufaktur, perdagangan turun di angka 3,2%. Maka di masa pandemi COVID-19 ini, usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM menjadi elemen sangat penting sebagai penggerak perekonomian nasional. Metode yang digunakan itu adalah fishbone diagram yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada gambar fishbone diagram. Itu ada 3 kategori yang tadi kita jelaskan di sebelumnya, yaitu ada physical work plan atau beban kerja fisik, mental work plan atau beban mental kerja, dan pandemik, itu adalah efek dari COVID-19. Nah, di sini itu ada cabang-cabangnya, itu merupakan adalah cabang akar-akar permasalahan dari suatu jurnal yang tadi kita bahas. Jadi kenapa diagram tulang ikan? Yaitu ada cabang-cabang itu yang menyerupai seperti tulang ikan. Hasil analisis penelitian yang kita bahas itu frekuensi menggambarkan bahwa respon yang diberikan pada masing-masing indikator adalah beban kerja sebagai kategori underload, beban kerja fisik kategori optimal, dan COVID-19 kategori overload. Faktor utama penyebab beban kerja adalah faktor pandemi COVID-19, di mana responden merasa selalu direpotkan dengan adanya pandemi. Faktor beban kerja fisik, di mana responden sering merasa lelah, dan faktor beban kerja mental, di mana responden memiliki masalah pribadi yang akhirnya mengganggu pekerjaan mereka. Beban kerja bagi pekerja UMKM sejalan
dengan prediksi sebelumnya bahwa beban fisik lebih dominan dibandingkan beban mental. Namun, di masa COVID-19, beban kerja dirasakan lebih tinggi dibanding beban mental akibat dampak perbatasan aktivitas oleh pemerintah yang kemarin kita kenal dengan PSBB. Jadi sehingga perbatasan dari jalan itu akan mempengaruhi dari beban kerja dari hasil analisis jurnal tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal kedua, yaitu Inventory Management Efficiency Analysis, itu a case study of an SME company. Salah satu kegiatan penting dalam produksi dan pengadaan adalah manajemen persediaan. Gagal mengelola persediaan dengan baik kemungkinan akan menyebabkan keterlambatan produksi, pelanggan yang tidak puas, atau pengurangan modal kerja. Persediaan mengacu pada barang atau bahan yang digunakan oleh perusahaan untuk tujuan produksi dan penjualan. Perusahaan perlu menerapkan pengendalian internal yang baik, misalnya menetapkan kebijakan, membangun kapasitas karyawan, menyusun perencanaan, dan lain sebagainya guna meningkatkan efisiensi biaya persediaan. 5 faktor yang mempengaruhi keputusan kebijakan yaitu persediaan, struktur sistem, karakteristik pasar, lead time, dan biaya. Selanjutnya kita akan masuk dengan fishbone diagram. Seperti yang sebelumnya, ada diagram yang bercabang, yaitu ada equipment, proses, people, materials, improvement, dan manajemen. Into analisis kualitatif dilakukan dengan menerapkan diagram fishbone dan mengapa analisis untuk menentukan faktor utama yang menyebabkan efisiensi biaya persediaan. Gambar 2, fishbone diagram company PT ABCD, menggambarkan ada 6 faktor utama yang diperoleh dari observasi lapangan, yaitu peralatan, proses, orang, bahan, lingkungan, dan manajemen. Hasil analisis jurnal tersebut yaitu menyimpulkan bahwa faktor utama efisiensi biaya persediaan adalah sistem informasi perusahaan yang belum terintegrasi dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Sistem informasi integrasi sangat penting untuk menyediakan informasi real time bagi manajemen. Ini juga membuat koordinasi yang lebih baik antar departemen. Penerapan sistem informasi yang terintegrasi harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Pelatihan dan mempertahankan staf yang kompeten diperlukan juga untuk mengembangkan atau mengurangi dari efek yang terjadi pada penelitian ini. Selanjutnya, jurnal terakhir yaitu Decision Making for Risk Management in Sustainable Renewable Energy Facilities, a case study in the Dominican Republic. Manajemen risiko adalah proses yang terjadi selama semua fase kehidupan proyek. Di dalamnya, melalui serangkaian aktivitas termasuk penilaian, strategi pengembangan, dan mitigasi risiko. Ketidakpastian terkait ancaman ditangani. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meningkatkan kemungkinan dan dampak dari kejadian positif dan mengurangi kemungkinan dan dampak dari kejadian negatif untuk proyek. Sumber energi terbarukan atau biasa kita dengar adalah pilar utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yang merupakan alasan utama mengapa proyek energi dilakukan tidak hanya di negara maju, tetapi juga di banyak negara yang berkembang. Karena risiko teknis dan finansial tetap menjadi penghalang utama untuk biaya proyek energi terbarukan. Beberapa mekanisme tersedia untuk mengurangi risiko investasi pada proyek energi bersih. Nah, selanjutnya tetap kita akan melihat fishbone diagram, yaitu ada gambar tersebut menjelaskan penyebab utama dalam hal ini adalah masalah teknis dan finansial dalam pemasangan. Penyebab sekunder dipilih sesuai dengan risiko yang teridentifikasi oleh para ahli. Mengingat studi kasus menjanjikan efek tunggal dan utama yaitu kurangnya profitabilitas proyek. Dari sini kita melihat kerangka utama itu ada technical reason, financial reason. Selanjutnya, hasil analisis dalam penelitian ini menjelaskan metode pengambilan keputusan multi kriteria dikombinasikan dengan metodologi yang berbeda untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko telah diterapkan. Masalah yang mempengaruhi profitabilitas di pabrik energi terbarukan ditentukan memperoleh model dasar untuk mengelola risiko teknis dan keuangan. Model ini mungkin analisis keputusan multi kriteria yang solid dan jelas yang menunjukkan cara terbaik untuk memilih risiko. Model ini juga memberikan ketenangan pikiran bagi manajer umum proyek terbesar saat membuat keputusan akhir. Oke, sekian dari penjelasan video ini tentang fishbone diagram. Semoga teman-teman bisa memahami apa itu fishbone diagram dan teman-teman bisa mengimplementasikan fishbone diagram di kehidupan sehari teman-teman, sehingga teman-teman bisa dipermudah
ketika dalam menjalankan proyek dan bisa meminimalisir dari dampak cacat yang teman-teman lakukan dalam menjalankan proyek. Sekian dari video kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.